Tuhan, kami bersyukur, kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan di dalam rancangan-Nya Tuhan pasti luar biasa, pasti berhasil. Kami mau tertanam di dalam Tuhan, dan oleh sebab itu Tuhan, sampai kapanpun firman-Mu menjadi pedoman dan pelita bagi langkah-langkah hidup kami. Kebenaran-Mu menguasai kehidupan kami. Kami sambut firman kehidupan Tuhan, firman yang selalu membebaskan kami, firman yang kami hormati hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sungguh luar biasa perjumpaan dengan Tuhan dalam sebuah proses kehidupan yang saya alami. Kalau saudara ingat sharing saya bulan lalu, saya ambil kisah tentang orang Majus. Orang Majus hidupnya diubahkan Tuhan. Orang Majus dari timur datang. Dengan apapun yang mereka alami pada saat itu, mereka mengalami sebuah perjumpaan sama Tuhan. Nilai hidup mereka selalu serba harta, kemewahan, kepandaian, dan lain sebagainya. Dan akhirnya, ketika mereka berjumpa dengan Kristus, kehidupan mereka diubahkan total sama Tuhan. Jadikan momen perjumpaan dengan Tuhan sebuah perubahan bagi saudara. Bukan hanya sekedar ritual-ritual, tapi betul-betul perjumpaan dengan Tuhan untuk seterusnya saudara hidup melibatkan Tuhan di semua aspek hidup saudara. Saya sudah pernah katakan, kalau hati kita nggak berkobar-kobar baca firman, ada yang salah sama kita. Tulisan firman itu luar biasa. Saya tidak pernah puas-puas baca firman. Selalu nagih dan nagih. Justru karena itu, saya diberikan kepuasan. Karena Yesus sendiri mengatakan, air hidup itu adalah satu-satunya yang bisa memberikan engkau kepuasan. Jadi setiap hari saturasi hidup saudara dengan firman Tuhan. Sayangi, cintai firman Tuhan. Karena ketika saudara terus renungkan, itu karena sesuatu yang hidup. Ada apapun di depan saudara, itu pewahyuan akan keluar dengan sendirinya. Saudara akan betul-betul nanti merasakan apa yang saya katakan sekarang ini. Nanti saudara bisa rasakan sendiri. Ketika berhadapan dengan kesulitan, apapun ada hikmat yang keluar. Roh Kudus akan makin gampang bicara sama saudara ketika kebenaran itu merasuk hidup saudara. Karena nilai-nilai dan perkataan Yesus itu makin tertanam di sini. Jadi tinggal dikutip sama dia. Ini loh firmanku. Ini loh firmanku. Karena sudah dibaca, direnungkan siang dan malam, sudah merasuki hidup saudara. Jadi akhirnya suara Tuhan makin mudah. Banyak orang bertanya, gimana Kak dengar suara Tuhan? Ada nggak cara-caranya? Ada. Banyak baca firman aja setiap hari. Nanti ketika menghadapi masalah kehidupan, apapun itu akan keluarnya lebih gampang. Karena sudah tertanam, tanpa kita sadari sudah tertanam. Tinggal dikorek-korek sedikit sama Roh Kudus. Sudah jadi pewahyuan yang luar biasa. Karena firman itu hidup. Mari kita buka Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-10 mengatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya
Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, untuk seluruh dunia. Masalahnya kok kenapa sampai hari ini kesukaan besar ditolak sama banyak orang? Kok sampai hari ini enggak jadi jawaban bagi banyak orang? Bahkan untuk orang Kristen yang menyebut Kristen pun banyak yang tinggalin Yesus juga. Banyak yang kecewa juga. Usut punya usut, ternyata banyak kekristenan tidak menggambarkan Kristus. Banyak kekristenan tidak menggambarkan Yesus. Sedikit cerita. Makanya kenapa Mahatma Gandhi, dia katakan begini. Profil dari Mahatma Gandhi, a father of the nation, pemimpin spiritual dan politikus India. Satu-satunya alasan kenapa saya tidak menjadi pengikut Kristus, itu karena kekristenan. Ironis. Satu-satunya yang menghalangi saya dan membuat saya akhirnya mengurungkan niat saya menjadi pengikut Kristus adalah kekristenan itu sendiri. Dia datang ke sebuah gereja, ditolak sama pengawal di depan situ. Waktu itu India masih zaman penjajahan Inggris. Dan dikatakan kamu orang tidak layak masuk ke dalam gedung gereja. Ini kasta yang tinggi. Hanya orang-orang India yang kastanya tinggi dan bangsawan-bangsawan dari Inggris. Saya suka dengan pengajaran Yesus. Saya suka dengan apa yang Yesus ajarkan. Tapi saya nggak suka sama orang Kristen. Kita udah pernah bahas eksposisi perjalanan ke Emmaus. Bagaimana transisi sebelum Yesus naik ke surga. Dia memberitakan dan memberitahu kepada kedua muridnya. Dan pelajaran yang sangat penting bagi kita. Kita udah pernah bahas. Sebentar lagi aku naik. Kamu jadi perwakilan aku. Jangan sia-siakan pengorbanan aku. Makanya kenapa kehidupan ini, hidup kita ini, harus, saya ulang ya, harus ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya, orang nggak akan bisa lihat Yesus. Dan akhirnya kita berpikir, buah. Saya nggak suka kak kesaksian atau khotbah-khotbah kayak begitu. Sesuatu yang nggak bisa terlihat kak. Seringkali manusia mengejar memang hal-hal yang terlihat, materi, jabatan, status untuk diperlihatkan kepada orang lain. Pengajaran-pengajaran tentang damai sejahtera, sukacita, iman, kekudusan, karakter ilahi kurang populer. Padahal itu yang menyelamatkan manusia. Padahal itu yang membebaskan manusia. Saudara tidak akan pernah tahu bahwa ini sangat penting sebelum saudara menghadapi sebuah kesengsaraan hidup. Ketika saudara berhadapan dengan kesulitan hidup, perkara-perkara yang tidak terlihat itu menjadi modal utama kehidupan. Di situ kita akan sadar, materi saya tidak ada artinya. Jabatan saya tidak ada artinya. Baju saya tidak ada artinya. Status saya nggak ada artinya. Tapi damai sejahtera, sukacita, iman pengharapan, itu modal saya. Yang tadinya saya nggak mau dengar kesaksian atau khotbah-khotbah seperti itu. Saya tidak kejar hal seperti itu. Di situ kita nangis-nangis. Di situ kita tidak punya kekuatan justru. Padahal ini yang harus dilakukan tiap hari. Mengejar hal-hal yang seperti ini. Karena apa? Ada nilai kekekalan di dalamnya. Dan ketika hal-hal ini dikejar, hal ini saudara hidupi, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicuri sama iblis. Karena diberikannya sama kerajaan sorga, diletakkannya di dalam rohnya manusia. Tidak bisa dicuri sama dunia.
tidak bisa dicuri sama dunia. Dan ketika hidup kita berbuah, bukan sekedar orang lain akhirnya lihat Yesus. Lihat kekristenan ini menggambarkan Kristus. Kita pun tertolong sama kehidupan yang berbuah gitu loh. Masalahnya, orang tidak mau berbuah karena manusia dan banyak kehidupan tidak mau ditanam sama Tuhan. Tidak mau ditanam sama Tuhan. Saya sudah bahas tentang prinsip ini sedikit di sharing saya yang lalu. Saya mau jelaskan kepada saudara. Yesus hadir. Dia hidupnya akhirnya ditanam. Bangkit di hari yang ketiga. Sebenarnya kata yang lebih tepat, dia adalah Tuhan yang ditanam, bukan dikubur. Dikubur jadi busuk, ditanam keluar pucuk dan berbuah. Yesus tidak pernah jadi busuk. Makanya semua yang dia hidupi, semua yang saya pernah ajarkan di sini, yang Yesus menjawab kebutuhan bukan keinginan, itu semuanya kehidupan dia yang dia jalankan setiap hari. Kalau kita teladani, bebas kita. Makanya itu dalam artinya, daripada firman yang mengatakan kebenaran memerdekakan hidupku, itu dalam artinya. Dan seringkali kebenaran itu adalah hal-hal yang tidak terlihat. Nah, kalau kita bicara soal ditanam, itu pasti bicara soal biji dan benih. Kata biji dan benih di Alkitab bahasa Indonesia kita lebih tajam. Dibedakan pengertian yang satu biji, yang satu benih. Perbedaannya adalah biji adalah sesuatu yang masih roh, mentah. Makanya digambarkan itu sesuatu yang paling kecil, paling mentah. Sampai-sampai iman digambarkan seperti itu, sekecil itu, sementah itu pun. Kau bisa memindahkan gunung, bisa mencabut dan memindahkan pohon ara ke dasar lautan. Itulah yang Alkitab katakan. Yang namanya benih itu adalah biji yang sudah dikondisikan untuk ditanam. Ketika kita lahir baru, biji itu sudah diberi sama Tuhan. Makanya di janji-janji Tuhan, di rancangan awalnya Tuhan, itu semua kehidupan sudah diletakkan unsur biji di dalamnya. Sekarang bagaimana? Saya bermitra sama Tuhan, memberikan biji ini kepada Tuhan dan kemudian membiarkan Tuhan mengkondisikannya menjadi benih. Dan benih itu ditanam dan kita membiarkan Tuhan itu menanam hidup saya, hidup saudara. Mari kita buka Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-29. Adalah ayat yang menggambarkan rancangan awalnya Tuhan bagi manusia tentang kebutuhan manusia. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-29 mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Dengan kata lain, besok-besok, lusa, minggu depan, kebutuhanmu sudah aku tanggung penuh. Untuk kebutuhan hidupmu tenang aja. Di dalam kebutuhan hidupmu sudah aku tanam unsur yang namanya biji. Makanya kenapa di ayat ini bijinya disebut 2 kali. Komoditas yang paling luar biasa yang Tuhan titipkan dalam hidup manusia adalah waktu, uang, dan talenta. Waktu, uang, dan talenta adalah titipan Tuhan yang terbesar yang seringkali kita hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kita pikir itu milik kita. Padahal itu titipan sorga. Di dalam 3 hal ini ada unsur biji. Makanya kenapa harus selalu ditanam. Uang harus ditabur lagi. Talenta harus ditabur lagi. Ngajarin orang lain. Nggak semua orang punya talenta kayak saudara. Semua dikasih kepandaian berbeda-beda. Kalau ada yang mau belajar, silahkan, ini saya kasih. Apalagi waktu saya tabur, waktu saya Tuhan. Ini hal-hal berharga. Dan tentang kebutuhan hidup, tenang aja.
karena sudah dicukupkan sama Tuhan. Sedikit cerita tentang pengalaman pribadi saya yang mengalami krisis finansial. 12 tahun apa yang saya bangun habis begitu aja. Dan ternyata jalan yang saya ambil dulu itu greedy. Itu terjadi di dalam kehidupan saya. Yang tadinya saya percaya diri akan kemampuan saya, networking saya, dalam tanda petik orang-orang penting yang akhirnya membawa saya kepada ketamokan. Semua yang saya bangun itu kembali ke nol. Dan saya mengalami di bawah Tuhan untuk ikut di prosesnya dan diubahkan total sama Tuhan. Di ujung cerita ini, pertolongan Tuhan tepat. Tuhan, aku percaya Tuhan akan memulihkanku. Tuhan tidak pernah telat, on time, karena janjinya. Jadi dia menepati janjinya. Ini loh kebutuhanmu aku siapkan. Tapi ada unsur bijinya. Tenang aja, hidupmu tenang ya. Aku cukupi semuanya. Tapi engkau harus belajar nabur. Bahkan hidupmu, engkau harus kasih kepada aku. Supaya aku jadikan benih. Supaya benih itu bisa aku tanam. Mari kita buka bersama-sama 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang 10 mengatakan begini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia menyediakan benih karena sudah terkondisi. Dikondisikan biji itu jadi benih yang akan ditabur sama Tuhan. Dan roti untuk dimakan. Dia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nanti buah-buah itu akan tumbuh pada waktunya. Serahkan saja sama Tuhan. Tapi tugasmu cuma satu. Ketika Tuhan menanam hidupmu, stay grounded. Tetaplah tenang. Biarkan Tuhan menanam engkau. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 mengatakan begini. Ketika kehidupan ditanam, kehidupan itu menjadi seperti ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti nutrisinya saudara didapat dari air kehidupan. Apapun terjadi di dunia ini nggak ngaruh sama saudara. Karena saudara dapat nutrisi dari Tuhan kalau mau ditanam. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya. Dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Masalahnya yang pertama, orang kalau ditanam, dia suka bingung. Karena tempat ditanam sama tempat dikubur sama. Dua-duanya di bawah tanah. Dua-duanya gelap. Dua-duanya berantakan. Dua-duanya merasa sendiri. Tapi yang satu akan jadi busuk, yang satu akan keluar pucuk dan akan berbuah. Dan daunnya tidak akan layu. Apapun yang dibuatnya berhasil di dalam Tuhan. Seringkali banyak orang gak sabar di dalam itu. Karena banyak orang katakan begini. Saya di bawah gaji UMR. Lagi di bawah tekanan kak. Under pressure. Saya lagi di bawah stres. Orang-orang lebih pandai dari saya. I am under value. Saya tidak dihargai. Timbul kata-kata seperti itu. Aku di bawah tekanan, aku di bawah rata-rata. Aku di bawah gaji UMR. Misalnya aku di bawah macam-macam. Kita gak sadar. Kita lagi ditanam sama Tuhan. Kita gak sadar justru ketika kita sedang ditanam. Sedang dalam keadaan seperti begitu.
harusnya kita tidak kehilangan pengharapan. Karena kita tahu akarnya lagi dibangun di bawah situ. Memang gelap, memang gak enak, memang rasanya sendiri. Dan Tuhan tidak mau menumbuhkan cepat-cepat. Karena akarnya belum merambah, belum kuat. Saudara kalau lihat satu pucuk keluar dari tanah keluar, itu biasanya akarnya udah kemana-mana, nggak kelihatan. Dan Tuhan akan tumbuhkan perlahan-lahan. Dan ketika tumbuhnya perlahan-lahan, orang masih mencibir kita, ya usahamu masih kecil dibanding aku. Pengetahuanmu masih cetek kok. Oh, dikata-katain, dicemooh dan lain sebagainya. Enggak apa-apa. Karena aku sedang ditanam, aku berdiam diri aja. Dan itu bagus. Bagus bagi kita. Biarkan itu terjadi. Karena apa? Akarnya makin banyak dan makin berkembang. Itu yang Tuhan mau. Kalau dia tumbuhkan cepat-cepat saudara akan dieksploitasi sama dunia. Saudara akan dipermainkan di ombang-ambing. Makanya kenapa Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, 800 meter, ketika digali ke bawah, itu lebih dari 50 meter pondasinya. 400 sekian kubik konkrit yang ditanam di bawah untuk penyangga gedung tertinggi di dunia. Saudara sedang dibangun ke bawah sama Tuhan, supaya fondasi saudara kuat. Dan kalau saudara sedang rasa di bawah, saya mau beritahu, jangan pernah kehilangan pengharapan. Saudara bukan dikubur. Saudara sedang ditanam sama Tuhan. Memang rasanya gelap, rasanya gak enak, tapi tepat pada waktunya Tuhan akan menumbuhkan buah-buah saudara. Tepat pada waktunya. Baca bersama-sama saya di Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7 mengatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Lanjut, ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya berani jamin berdasarkan firman Tuhan, ketika saudara hidupnya dibangun akar saudara di atas Kristus, pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Mau ada badai sebesar apapun saudara akan berdiri teguh. Enggak kebingungan. Saya banyak menghadapi orang kebingungan saudara. Bingung, ketakutan dan lain sebagainya. Justru ini kesempatan di mana mereka bisa mengatakan kepada dirinya, ini Tuhan, kesempatan. Imanku akan bertumbuh di sini. Makanya kejar hal-hal yang tidak terlihat. Ketika badai datang, saudara sudah siap. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-10 dan 11 mengatakan begini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Dan Galatia 5 ayat yang ke-22. Buah roh itu berkesinambungan dengan ini. Buah roh kalau saudara pelajari, 3 yang pertama itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan sistematis teologi kita itu memang luar biasa, saling menyambung. Berbeda penulis, tapi semuanya nyambung. Yohanes mengatakan kalau engkau tinggal di dalam kasihku, engkau akan ada sukacita, dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita itu letaknya di roh, tidak bisa diusik dan tidak bisa dicuri sama iblis. Yang ada di emosi saudara
yang sering kali kita salah artikan itu kesenangan. Kesenangan bisa hilang kapan saja. Kesenangan bisa diusik kapan saja. Yang namanya sukacita itu hanya pemberian sorga. Dunia gak bisa ngasih. Dunia tidak mengerti. Kasih membawa saudara ke dalam sukacita yang penuh. Sukacita yang penuh membawa saudara ke dalam damai sejahtera. Mari kita buka Filipi pasal yang keempat sampai ayat yang ke-7 mengatakan begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tadi kasih membawa kepada sukacita. Sekarang sukacita membawa kepada damai sejahtera. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera letaknya di roh, nggak bisa diusik, nggak bisa dicuri sama iblis. Yang ada di emosi saudara itu namanya ketenangan. Ketenangan bisa hilang kapan saja. Makanya ketika melewati badai seperti kemarin, banyak orang bilang begini, rasa damainya kayak gimana kak? Saya nggak bisa jelasin. Kenapa? Melebihi akal budi. Melebihi akal budi. Bagaimana saya bisa jelasin? Yang saya bisa tawarkan, tertanamlah, percayalah kepada Dia. Kamu bisa rasakan juga nanti. Kalau kamu rasakan juga, pasti nggak bisa jelasin. Karena melebihi akal budi. Saya sudah saksikan kepada saudara. Adik saya kembali kepada Yesus. Pasangan saya yang bertobat terima Yesus. Karena itu makanya kenapa kabar baik itu akan tersalurkan tanpa saudara banyak bicara. Orang akan lihat buahnya. Dan orang akan percaya yang namanya good news, gospel, Injil. Itu yang malaikat katakan. Karena Yesus secara fisik udah gak ada. Kita perwakilan. Kita yang dikatakan. Kita mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan sorga dimanapun kita berada. Itu penting. Jadi bukan sekedar kita akhirnya menjadi berkat bagi orang lain. Buah itu membawa keuntungan juga bagi saya. Kenapa? Ketika saya hidup di dalam kasih Tuhan, saya menerima sukacita. Saya menerima damai sejahtera. Dan ketika saya melewati kesengsaraan hidup, saya sudah punya itu. Saudara tanya sama saya, ada kesenangan kemarin? Ya nggak ada lah. Bisnis yang saya bangun 12 tahun lalu diambang tutup. 12 tahun apa yang saya earn, go on, hilang begitu aja. Modal habis. Sisa-sisa hutang yang menunggak mau dipolisikan. Nggak ada ketenangan. Dengar-dengar vonis semacam ancaman. Tapi ada sesuatu yang gak bisa saya jelaskan. Ada sukacita, Pak, Ibu. Ada damai sejahtera, Pak. Seperti apa, Kak, rasanya? Gak bisa dirasain. Melebihi akal budi kok. Karena hidupnya melekat dengan Tuhan, ada damai sejahtera dan sukacita. Bukan sekedar saudara menjadi berkat bagi orang lain, ini menjadi modal saudara kalau saudara menghadapi badai. Makanya damai yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara adalah damai selagi ada badai. Yang dunia janjikan adalah damai setelah badai.
Makanya Alkitab mendokumentasikan damai yang melebihi akal budi tidak bisa dipikirkan. Saya menjamin berdasarkan kebenaran firman Tuhan, nggak akan ada stres, tidak ada penghakiman, tidak ada khawatir dan takut. Walaupun ketenangan, kesenangan, nggak ada. Sukacita, damai sejahtera melingkupi hidupmu. Yang berikutnya Mazmur mengatakan, daunnya tidak akan layu. Daunnya tidak akan layu. Nanti setelah berbuah, daunnya tidak akan layu. Ketika musim gugur, pohon itu melepaskan daun-daun karena dia menyimpan nutrisi untuk musim dingin. Stop nutrisinya, daunnya mulai berguguran. Makanya dinamakan musim gugur, berantakan di mana-mana, dilepas. Karena nutrisinya disimpan untuk winter, untuk musim dingin. Nanti setelah melewati musim dingin, dia kuat adalah musim semi, di mana dia menyalurkan kembali nutrisinya dan daunnya bertumbuh kembali. Bagi sebuah kehidupan, jika ditanam di sebelah air kehidupan, semangat saudara tidak akan pernah layu. Saudara akan terus berdaun, dan hidupmu akan terus konsisten musim demi musim, musim demi musim. Itu janji firman Tuhan. Kau bisa semangat, Kak? Kau bisa konsisten? Karena tertanam. Yuk saudara, kabar keselamatan ini, kabar baik ini harus tersiar di mana-mana. Kalau hidup kita nggak berbuah, kita tidak akan bisa memberitakan kepada dunia bahwa ini kabar baik bagi seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Ketika saudara berbuah, daunnya tidak akan pernah layu. Orang akan berdatangan. Bukan sekedar saudara diuntungkan. Banyak orang akan percaya sama Yesus. Kagum saya sama pekerjaan Tuhan. Tuhan itu luar biasa dahsyat. Makanya hidup di dalam kasih-Nya. Kejar perkara-perkara yang tidak terlihat. Kehidupan kita semakin berkualitas di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya, Mazmur mengatakan, apapun yang diperbuatnya berhasil. Jangan pernah mencabut dirimu dari proses itu. Saya mau tutup dengan cerita ini. Bisnis usaha saya rintis kembali. Modal saya sangat minim, bahkan gak ada. Saya mau kasih tahu ke saudara, supaya saudara ini belajar, dan saya juga belajar. Kita sama-sama belajar. Titik penghabisan terakhir. Makanya ya, kalau udah di titik terakhir itu paling nikmat udah. Biarin aja. Tuhan, aku udah lakukan apa yang aku bisa. Aku cuma punya dengkul sama air mata. Tapi dengkul dan air mata ketika bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Dan di saat aku udah gak bisa apa-apa Tuhan akan berkarya. Dan selalu jawaban Tuhan tepat waktu. Sekarang usaha saya mulai dibangun lagi. Tapi dulu dibangunnya di atas kebanggaan. Dan dibangunnya di atas kesombongan diri saya. Sekarang dibangunnya di atas Kristus. Dibangunnya di atas pengharapan yang benar. Dan pasti akan tumbuh menjadi luar biasa. Dan ketika itu terjadi, hal-hal besar akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kuncinya cuma satu, mau ditanam. Dan ketika ditanam, itu artinya bukan dikubur. Ditanam akan keluar tunas, akan berbuah. Daun saudara tidak akan pernah layu.
Dan pada ujungnya, apapun yang dibuat saudara berhasil di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat kesaksian dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat momen-momen yang sangat indah ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau betul-betul hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya mengalami Yesus dalam hidup ini. Tertanam di tepi aliran air kehidupan, supaya pada waktunya buahnya akan tumbuh, karena kami mau dijadikan benih oleh Tuhan. Dan daun kami tidak akan pernah layu. Semangat kami ikut Tuhan selalu konsisten, dan apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil. Kami serahkan hidup kami dan masa depan kami dalam tangan Tuhan. Izinkan kami Tuhan mau berdoa khusus, karena kami anak-anak-Mu yang mau ditanam sama Tuhan. Mungkin saat ini kami merasa gelap, saat ini kami merasa sendiri, saat ini kami merasa berantakan semuanya Tuhan. Tapi kami tinggal menunggu waktunya untuk tetap mau ditanam. Pada waktunya untuk kami menemukan buah-buah kebenaran ini Tuhan. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya.